Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mawar dengan NIM 105401121922 kelas 2H dengan nomor urut absen 8. Baiklah, saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya buat. Langsung saja kepada intinya, yaitu kompetensi inti. Yang pertama itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Nah, kemudian yang ketiga, pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk penciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian yang keempat itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Kemudian bagian B itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi IPS. Nah, kemudian bagian dari kompetensi dasar itu yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Kemudian di indikator ada dua. Yang pertama itu menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua itu menganalisis informasi tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Bagian C itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu mengamati informasi tentang pekerjaan dari kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian bagian ketiga itu, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan informasi tentang pekerjaan dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mengenal kegiatan ekonomi yang menghasilkan tentang barang dengan tepat. Kemudian yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa dengan tepat. Nah, masuk ya materi pembelajaran. Jenis-jenis kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. Kemudian bagian E, pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Model pembelajaran atau PBL, metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penguasaan. Nah, masuk ke bagian F, itu media, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang pertama itu media atau alat. Yang pertama, PPT atau video pembelajaran. Yang kedua, lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, orientasi masalah. Yang keempat, penyamaan pemahaman materi. Yang kelima, ice breaking. Terus yang kedua itu bahan ajar. Yang pertama LKPD, yang kedua materi ajar. Terus yang ketiga sumber belajar. Buku pedoman guru, tema berbagai pekerjaan kelas 4 atau buku tematik terpadu kurikulum 13 Jakarta. Kita masuk di bagian G, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan. Terus deskripsi kegiatan, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru bersama-sama peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memeriksa persiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan mengisi kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan pemantik, apa pekerjaan ayah dan ibu di rumah, nak? Nah, kemudian siswa menjawab. Siswa dihubungkan dengan yang dipelajari, yaitu tentang kegiatan ekonomi serta tujuan yang akan dicapai. Guru memberi motivasi kepada siswa bahwa dalam hidup kita tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Jadi pekerjaan apapun yang akan kita pilih
di masa depan yang akan datang, maka pekerjaan itu dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Semoga kita kelak menjadi anak yang sukses. Lokasi waktunya 10 menit. Nah, kemudian yang kedua itu inti. Fase pertama, orientasi masalah. Peserta didik mengamati video yang diputar guru melalui PPT tentang kegiatan ekonomi. Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang masalah yang berhubungan dengan media video pembelajaran tersebut. Misalnya, apa yang kalian lihat dari video itu? Kemudian di fase kedua itu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Peserta didik diberikan LKPD. Peserta didik dibantu mengidentifikasikan dan mengorganisasikan dengan masalah tersebut. Kemudian fase 3 itu membimbing menyelidikan secara kelompok menggunakan materi ajar dan buku. Siswa peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah. Peserta didik mendiskusikan pertanyaan dan melakukan penyelidikan pada LKPD dalam kelompok. Kemudian peserta didik dapat menggunakan bahan ajar maupun menunjang untuk bahan diskusi. Kemudian guru membimbing menyelidikan yang dilakukan peserta didik dengan berkeliling untuk memberikan bantuan saat siswa berdiskusi. Kemudian guru melakukan penilaian terhadap satu kelompok saat mereka berdiskusi. Saat menilai, guru menggunakan publik. Siswa yang belum ditandai pada kesempatan ini dapat dinilai saat melakukan berdiskusi di kesempatan lain. Kesempatan ini dapat dinilai bukan diskusi di kesempatan lain. Kemudian fase keempat, pengembangan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mencatat hasil penyelidikan kelompok ke dalam lembar kerja. Kemudian peserta didik mengelola hasil penyelidikan yang diperoleh dari kelompoknya. Peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja. Peserta didik menyimpulkan hasil penyelidikan dari hasil masalah yang ditemukan ke dalam LKPD. Kemudian ice breaking atau tepuk semangat menyajikan lagu tentang kegiatan ekonomi. Kemudian fase kelima, yaitu analisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Peserta didik dibimbing guru menganalisis hasil pemecahan masalah yang ada pada LKPD. Selanjutnya peserta didik juga diminta hasil membaca hasil penyelidikan ada diskusi. Kelompok peserta didik yang berhasil memecahkan permasalahan diberi penghargaan. Peserta didik mengumpulkan LKPD kepada guru. Alokasi waktunya itu 50 menit. Kemudian yang ketiga itu penutup. Yang pertama, peserta didik diberi lembar evaluasi. Kemudian yang kedua, peserta didik secara individu mengerjakan lembar evaluasi yang diberikan guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik bersama guru melakukan refleksi pelajaran yang telah berlangsung serta tindak lanjut. Kemudian yang keempat, ice breaking. Kemudian berdoa bersama. Alokasi waktunya itu 10 menit. Yang bagian H itu penilaian. Jenisnya tes dan non-tes. Teknik penilaian. Penilaian sikap itu jurnal observasi. Salam kegiatan. Kemudian penilaian komoteik atau observasi. Penilaian pengetahuan. Tes tertulis pilihan ganda. Instrumen soal. Kemudian penilaian sikap itu jurnal harian. Kemudian penilaian psikomotorik itu jurnal observasi. Kemudian penilaian pengetahuan itu soal tes tertulis. Baiklah, itulah RPP dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam mengerjakan RPP ini, karena saya juga masih mau banyak belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.